Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3 kelas Y7K. Bersama kami anggotanya Mas Agung, Mas Reja, Kak Rizky, dan saya sendiri, Wawan Setiawan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai forward chaining. Forward chaining merupakan suatu strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian sebelah kiri. Artinya if terlebih dahulu kemudian dibaca then. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Nah, artinya ada terlebih dahulu faktanya, kemudian diambil secara runtut ke depan untuk mendapatkan kesimpulan di akhir. Nah, ini ada contoh rules penggunaan forward chaining. Misalkan if A and B then C, if C then D. Nah, misalkan if A dan G, kemudian kita cari lagi yang G. Misalkan salah satu lah yang ini, if G dan E dan H. Nah, kemudian cari lagi yang H. Nah, kemana nih yang H? Kemudian di sini nggak ada. Misalkan kalau yang ada ya, misalkan yang tadi yang G, if G dan J. Nah, di sini J. Kemudian cari lagi yang J, if J dan K. Nah, maka didapatkanlah kesimpulannya di sini, K. Mari kita lanjut ke contoh kasus investasi saham. Ya, misalkan di salah satu perusahaan, misalkan di IBM atau di Tokopedia, misalkan menyediakan saham kan. Di sini kita ada premis yang berlaku untuk penentuan ikut investasi di saham tersebut atau tidak. Ada A dari A sampai G. Yang A memiliki uang $10.000 untuk investasi. Yang B berusianya kurang dari 30 tahun, yang C tingkat pendidikannya perguruan tinggi, D pendapatan minimum per tahunnya yaitu $40.000, yang E investasi pada bidang sekuritas asuransi, yang F investasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. Kemudian yang terakhir G investasi pada saham. Nah, dari premis yang ini ada aturan yang berlaku. Aturannya yaitu dari R1 sampai R5 ada 5 aturan nih. Kita harus mengacu ke aturan yang berlaku di sini untuk menentukan kesimpulan di akhir. Ikut investasi pada saham atau tidak. If A and C dan E. Nah, ini bisa dibaca lah ya. Kita langsung ke studi kasusnya investor atau user yang memiliki dua data dalam kasus ini, yaitu dia memiliki uang $10.000 dan usianya baru 25 tahun. Artinya premis A dan B ini menjadi true. Nah, maka dengan adanya premis A dan B ini yang true, kita udah punya dua data, maka lihat dari aturan ini mana yang bisa kita masukkan. Kita punya A. Nah, kalau A kan harus ada C nih kalau berdasarkan rule 1. Maka kita lihat B juga ya. Kalau yang rule 3 harus ada E. Maka ini rule 4 if B dan C. Ini kan berdiri sendiri nih. Jika B dan C maka if B maka C. Nah, di sini kita udah punya 3 data A, B, C. Nah, maka bisa kita lihat ke rules yang pertama, if A and C dan E. Nah, rules yang pertama if A and C dan E. Maka kita udah punya 4 data A, B, C, E. Dari sini kita lihat ke rules yang ketiga. Karena kita udah punya B dan E. If B and E then F. Nah, artinya jika B dan E benar maka F. Nah, F menjadi data kita kembali, maka kita lihat ke rules yang terakhir. If F dan G. G itu apa? Investasi pada saham. Maka solusi untuk user investor tersebut cocok untuk investasi di saham ini. Nah, bisa dilihat di poster pohon keputusan ini. Kita awalnya punya 2 data A dan B. Nah, karena yang bisa berdiri sendiri hanya B, kita lakukan untuk rules 4 terlebih dahulu. Misalkan if B dan C. Nah, di sini kan kita jadi punya 3 data nih, A, B, C. Nah, ada rule 1 yang memerlukan A dan C and E. Kita udah punya E kembali, maka kita ambil rules 3. Rules 3 itu if B and E maka F.
Nah, setelah F muncul baru kita lihat apa yang dilakukan F. If F maka G, yaitu rules kelima. Nah, dengan kata lain, pohon keputusan ini diterima. Artinya user atau investor tersebut cocok untuk investasi saham. Berikut penjelasan dari kami mengenai inferensi forward chaining dalam kasus investasi saham. Terima kasih.